pada 6 September 2015 antara jam 13.45 11.45 sampai 12.45 datang ke rumah saya Bapak Witaryono Reksodi Projo, ada Robert Siahan, ada juga Putri Sulung Nyoto Svetlana dari Forum Silaturahim Anak Bangsa. Saya tidak tahu mengapa mereka datang, dan mungkin karena saya dianggap udah tua gitu ya, tidak punya kepentingan politik macam-macam lagi. Mungkin itu. Saya tidak tahu juga di sini, mungkin saya yang tertua, saya sudah hampir 82 tahun. Dan saya ingin bangsa ini berterus terang kepada dirinya. Jadi disebut doa diulang oleh Pak Luhut, katakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Dan ini sungguhnya baru sekarang. Kenapa tidak dilakukan pada waktu Soeharto masih hidup, Nasution masih hidup, Hatta masih hidup? Kalau Bung Karno kan sudah meninggal tahun 70 ya. Waktu suasananya belum begitu stabil. Nah, tapi ini betapapun juga kan lebih baik daripada tidak, lebih terlambat. Itu mungkin ditempuh oleh Pak Menko Polhukam dengan bintang 3 Pak Agus Wijoyo, seorang intelektual angkatan darat yang jumlahnya tidak banyak sebenarnya. Jadi yang intelektual di kalangan tentara itu tidak banyak. Hari ini beliau salah satu. Saudara, kalau kita agak menekan subjektivisme kita atau kepentingan kelompok kita dengan mengedepankan kepentingan lebih besar bangsa, negara, rakyat, mungkin tidak ada masalah yang tidak dapat kita selesaikan. Apakah kemarin di Den Haag ya ada pengadilan HAM segala macam, nanti saya tadi agak kaget dengarnya Pak Sintong, Jenderal Sintong, kok berbeda sama sekali dengan angka-angka yang kita telan ya selama sekian tahun. Dia pelaku, jadi kita dengar baik-baik nanti. Tapi begini, ada juga kelompok, kalau kita memakai subjektivisme kelompok atau pribadi, tidak ada masalah yang bisa diselesaikan. Semua ruwet. Semua ruwet. Ada kelompok namanya, oh ini partai ini korban, partai ini partai suci. Saya sudah lahir, ya sudah berumur sejak tahun 65 itu, umur saya sudah 30 tahun ya, saya pahamlah itu. Suasana waktu itu, to kill or to be killed. Dan kita dengan segala hormat kita pada Bung Karno sebagai tokoh proklamasi yang menurut Nixon, Bung Karno itu telah berhasil meluluhlantakkan sistem kolonialisme. Tapi Bung Karno gagal membangun bangsa. Harus kita akui. Dan Bung Karno tidak bisa dikecilkan, perannya luar biasa. Tapi juga kita melihat sisi kelemahannya. Nah, itu kalau pandangan kita agak sedikit objektif. Dan sungguhnya malapetaka itu tidak terjadi kalau Bung Karno tidak memanjakan sebuah partai. Yang waktu itu ada 3 kekuatan, Bung Karno, Angkatan Darat terutama, Angkatan Darat juga agak ada segelintir orang yang untung soal itu, Angkatan Darat juga ya, Suparjo juga Angkatan Darat, Suherman juga Angkatan Darat, tapi harus besarnya Angkatan Darat itu anti komunis. Nah kemudian PKI. Jadi 3 kekuatan itu yang pada waktu itu
memainkan peran penting. Partai-partai lain yang ada itu sudah. Musuh PKI Masyumi sudah dibunuh pada akhir tahun 60. PSI, Murba kemudian menyusul. HMI menurut Edit kalau tidak berhasil dibubarkan, celana diganti dengan sarung waktu itu ya. Jadi suasananya luar biasa ketika itu. Nah, mari kita lihat ini. Jadi jangan kita hanya berhenti. Ini kan sesungguhnya menjadi heboh ini karena laporannya yang mati sekian ratus ribu, bahkan 1 juta. Nah, nanti kita dengar Pak Sintong ini, dia mau bersumpah ini. Nah, itu aja saudara, mari kita selesaikan masalah bangsa ini dengan sebaik-baiknya. Apakah juga Banser membunuh orang terlalu banyak? Itu ternyata juga tidak ada faktanya. Banser tidak punya senjata. Kalau bertinju berapa yang mati? Jadi ini persoalan kita yang menurut saya mari kita selesaikan dengan apa? Dengan tenang, dengan hati besar, dengan jiwa besar, dan kemudian kita arahkan seluruhnya untuk masa depan bangsa, negara yang mudah-mudahan bisa bertahan sehari sebelum kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.